sehingga perkara tidak bisa berhenti. Oleh karena itu Jaksa Agung kemudian mengeluarkan restoratif justice bukan hanya di polisi. Kejaksaan juga punya aturannya. Maka ketika perkara itu dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan bisa mengambil alih. Karena peraturan kejaksaan memerintahkan sang jaksa untuk memanggil para pihak dan berupaya untuk mendamaikan mereka. Sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa follow Instagram Rumah Pancasila _klinik hukum dan subscribe channel YouTube Rumah Pancasila dan Klinik Hukum. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Dari akun Mike Tiris, jadi izin bertanya tentang restoratif justice gitu. Sampai mana ya kira-kira suatu tindakan pidana itu dapat diterapkan restoratif justice gitu? Om Berat mungkin bisa jelaskan. Itu malah jauh lebih luas saya Pak Yosef secara teknis. Saya bicara soal filosofinya ya. Jadi mungkin Pak Yosef dulu secara teknis. Ya, secara teknis dulu ya Pak Bernard, nanti biar disempurnakan filosofisnya. Jadi secara teknis itu sebenarnya restoratif justice ini diberikan untuk pemulihan terhadap korban. Tetapi ada batas-batasannya. Kalau di dalam peraturan-peraturan yang dikeluarkan Kepolisian Negara Republik Indonesia, itu mulai dari Perkap nomor 8 tahun 2019, Perkap nomor 6 2020, kemudian ada lagi Perkap nomor 8 2021, semuanya diatur, sebenarnya ada batas limitatif, hanya khusus mereka yang diancam 5 tahun ke bawah. Yang di atas 5 tahun tidak ada restoratif justice, itu loh. Kemudian ada pembaharuan lagi ternyata. Restoratif justice itu juga diberikan secara terpisah dengan adanya instruksi Kapolri, khusus di dalam umpamanya perkara IT. Oke. Maka ada juga disampaikan di sana kalau ada permintaan maaf, sekalipun korban tidak memaafkan, umpamanya masuk di ancamannya yang 6 tahun yang bisa ditahan, maka diberikan perintah kepada penyidik. Restoratif justice-nya adalah mereka tidak boleh melakukan penahanan. Jadi restoratif justice itu pemulihan. Di sini diperintahkan secara tegas di dalam aturan undang-undang itu bahwa harus ada persetujuan korban, baru perkara itu bisa dihentikan. Jadi perkara yang unsurnya itu sudah terpenuhi, hanya bisa dihentikan apabila korban setuju. Maka harus dibuatkan ada syaratnya, surat perdamaian dari para pihak. Setelah surat perdamaiannya ditandatangani, ganti ruginya berapa, kemudian pihak pelapor ini membuat surat permohonan kepada kepolisian untuk menghentikan apa yang sudah dia laporkan. Ini yang dipakai oleh polisi untuk menghentikan perkara. Nah, kadangkala di kepolisian tidak bisa dihentikan, atau ada hal-hal yang mungkin terjadi kesalahan, kesengajaan, kelalaian, sehingga perkara tidak bisa berhenti. Oleh karena itu Jaksa Agung kemudian mengeluarkan restoratif justice bukan hanya di polisi. Kejaksaan juga punya aturannya. Maka ketika perkara itu dilimpahkan ke kejaksaan, kejaksaan bisa mengambil alih. Karena peraturan kejaksaan memerintahkan sang jaksa untuk memanggil para pihak dan berupaya untuk mendamaikan mereka. Itu wajib. Nah, maka jaksa itu kemudian mengambil alih tugas yang diberikan polisi di dalam aturan internalnya mereka, diambil alih, dia mengupayakan. Kalau ternyata tidak bisa lagi damai, karena syaratnya di kejaksaan pun sama. Harus korban menyetujui untuk perdamaian baru di SP3. Kalau ternyata tidak, maka dinaikkan ke pengadilan. Nah, sekarang pengadilan belum ada. SEMA dan lain sebagainya belum ada. Tetapi ternyata sudah ada surat dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung tahun 2021 kepada seluruh hakim untuk diupayakan terjadinya restoratif justice terhadap perkara-perkara tertentu. Teknisnya di pengadilan bagaimana? Teknisnya di pengadilan itu dengan hakim menanyakan kepada si pelapor, karena KUHP itu kan di dalam pasal, kalau saya tidak salah 163 mengatakan yang pertama diperiksa sebagai saksi adalah korban. Nah, maka ketika korban itu diperiksa sebagai saksi pertama di muka sidang, hakim itu mengambil inisiatif untuk kemudian menyampaikan ada tidak keinginan untuk berdamai. Karena selama ini hakim ya, saya menangani ada 2 perkara. Di muka persidangan itu korban menyampaikan, saya sudah selesai perkaranya ini Pak Hakim. Saya minta untuk perkara ini tidak dilanjutkan karena kerugiannya sudah digantikan kepada saya. Hakimnya tetap vonis masuk penjara. Yang uniknya ketika kita banding putusan di pengadilan tinggi sama. Kita kasasi, putusan dikasasi sama. Nah, saya pernah dan tim itu mengirimkan surat permohonan. Ini bagaimana itu loh? Terhadap orang yang sudah berdamai di sidang. Dalam kasus yang sederhana, penipuan dan penggelapan.
Nah, mungkin dari situlah banyak masukan dari masyarakat, ada instruksi dari Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung kepada hakim-hakim di Indonesia. Seperti itu, nanti biar disempurnakan Pak Bernard. Nah, menambahkan Bang Yosep, Om Bernard, mungkin restoratif justice secara filosofi gimana? Restoratif justice itu sebuah kebutuhan. Pertama karena tidak semua hal bisa diselesaikan secara baik melalui hukum. Dan produk putusan hukum tidak selalu adil seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu dibuka ruang bagi pelaku dan korban, tentu saja dengan memperhitungkan kepentingan dan tanggung jawab masing-masing, kemudian bersepakat. Jadi itu sebenarnya solusi terhadap keterbatasan resolusi yang disiapkan oleh hukum. Apalagi di sistem peradilan kita yang masih banyak korupnya. Nah, seperti dikatakan oleh Pak Yosep, orang sudah berdamai tetapi tetap saja dihukum gitu. Jadi padahal sudah ada permintaan dari korbannya untuk tidak dilanjutkan. Yang kedua, bahwa berhukum itu tidak selalu harus hukum negara gitu. Hukum masyarakat pun bisa berjalan, akal sehat masyarakat pun bisa dipakai. Karena kalau semuanya diatur oleh hukum, betapa kakunya dunia ini. Dan oleh karena itu diberikan ruang bagi kita berdasarkan akal sehat, berdasarkan nurani, berdasarkan moral untuk menyelesaikannya sendiri. Negara memfasilitasi. Jadi sebenarnya itu. Yang berikut kepentingan korban, Mas. Selama ini korban itu diwakili oleh penuntut umum. Jadi apa yang dituntut oleh penuntut umum dianggap diwakili kepentingan masyarakat dan kepentingan korban. Padahal korban tidak dapat apa-apa dari lewat apa yang dituntut oleh jaksa. Lewat restoratif justice, korban dapat dipulihkan kerugiannya dalam bentuk apapun. Kemudian yang terakhir, sebenarnya awal kehidupan kita berhukum itu di semua negara itu bidang privat sebenarnya hukum. Jadi kita menggunakan hukum atau tidak menggunakan hukum itu pilihan. Tetapi yang menguatnya negara bangsa. Lalu negara mengambil alih, mengambil kewenangan untuk bagian-bagian tertentu disebut sebagai hukum publik, bagian-bagian tertentu dijadikan sebagai hukum privat. Maka yang publik menjadi kewenangan penuh negara. Padahal di dalam sebuah kasus tidak seluruhnya publik bisa bercampur baur dengan kepentingan privat. Nah, di Amerika ditempuh jalan yang lebih baik, yaitu sistem adversary. Jadi, walaupun dalam peristiwa pidana selalu sepanjang peradilan ada ruang-ruang untuk antara para pihak yang pelaku dan yang dirugikan itu bisa membangun semacam kesepakatan-kesepakatan. Dan itulah yang sebenarnya diadopsi sebagai sistem restoratif. Itu filosofinya. Jadi itu justru karena keterbatasan hukum lah maka butuh yang namanya restoratif justice. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan penyiksa kebenaran. Sadar-sadarlah, hai penegak hukum. Ruang sidang bukan pembunuh keadilan. Karena ruang sidang adalah untuk kebangkitan keadilan.